Tapi saat itu juga lampu ruang makan tuh kedip-kedip. Bapak langsung ngomel, "Udah, jangan ganggu kami lagi." Mama sambil berkaca-kaca dia bergumam, "Udah, gak apa-apa, pergi aja, aku udah ikhlas. Dunia kita sekarang udah beda." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Ramo Budaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 598. Tomorrow again, bro. Apa tuh? Yo, what's up, man? Takis. Gak usah gitu-gitu, Bang. Lah kan ini rapper. Bukan, itu doyong gitu, kan rapper. Sehat selalu murah rezekinya teman-teman yang absen. Kalahkan itu komen-komen judul dengan langsung aja mapping di mana tempatmu berada ya. Ya, Dari Jogja, Solo, dari mana-mana ya. betul. Itu dia. Dari Let's go. Jakarta kota, Yes sir. Bogor kota, Yes sir. atau Tangerang kota. Nah itu dia. Jangan lupa absen Iya. lokasi daerah kalian. Pati Utara. Au. Iya kan. Oke. Mantap. Episode malam hari ini diawali sebuah cerita kiriman dari teman Kliwon yang berasal dari mana nih ya? Nggak usah deh, nggak usah disebutin domisilinya. Duh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bim, Bang Dan, Bang Gibran, dan semua kru PMK. Sebelumnya tolong samarkan namaku ya. Salam kenal, sebut aja nama aku Nadia. Aku pendengar PMK dari tahun 2021. Awalnya diracunin sama calon suamiku dan adikku, karena mereka sering banget sharing cerita-cerita PMK. Nah, cerita ini sebenarnya aku dapat dari mama. Udah lama banget pengen kirim ke PMK, tapi baru kesampaian sekarang. Aku mulai nih ya ceritanya. Jadi mamaku ini punya first love waktu SMA, sekitar tahun 80-an. Mama dan Om Nino, sebut aja begitu. Dia tuh sama-sama suka nih. Baru pacaran sebulan, Om Nino harus pindah sekolah ikut kakaknya ke Lampung. Sedangkan Mama tetap di Bengkulu. Hubungan mereka nih jadi LDR. Cuma bisa ketemu pas liburan sekolah. Setelah lulus SMA, mereka lanjut kuliah dan makin jarang kontak. Telepon jarang, surat pun makin lama makin gak ada. Tapi meskipun begitu, Mama tetap menjaga hatinya. Tiap ada cowok deketin, Mama menghindar karena merasa masih pacaran. Walaupun gak pernah secara resmi bilang putus. Bertahun-tahun kemudian, Mama pelan-pelan bisa move on. Akhirnya, Mama kenal sama bapakku, dan mereka menikah. Tapi Mama ngaku masih sering kebayang-bayang Om Nino. Sampai akhirnya kejadian ini terjadi sekitar tahun 2012 atau 13. Malam itu sekitar jam 8 malam, Mama dan Bapak mau nyalain AC kamar. Tapi AC-nya tiba-tiba mati dan gak bisa nyala lagi. Bapak udah coba utak-atik 30 menit, tapi tetap gak bisa. Akhirnya mereka pindah tidur ke kamar aku dan adik karena mereka ngerasa gerah. Dan malam itu Mama ngerasa gelisah banget. Gak tahu kenapa, tapi tidur Mama malam itu keganggu terus. Dan ternyata pagi harinya semua rasa gelisah itu terjawab. Jam 5:30 pagi, Mama dan Bapak nganterin aku dan adik ke sekolah. Di perjalanan Mama dapat telepon dari temennya. Temennya bilang, Om Nino tuh meninggal dunia sekitar jam 9 malam. Semalam karena sakit. Mama langsung nangis sesenggukan sambil ngangkat telepon. Padahal Bapak duduk di sebelahnya. Aku masih di dalam mobil waktu itu dan nanya ke Bapak, "Pak, siapa yang meninggal? Mama kenapa nangis?" Bapak cuma jawab, "Temannya Mama."
Sepanjang perjalanan pulang habis nganterin sekolah, mama masih nangis. Bapak diem aja. Tapi kelihatan kalau bapak tahu bahwa yang meninggal dunia itu mantannya mama. Beberapa hari kemudian mama kelihatan murung terus. Wajahnya lesu dan lebih banyak diam. Sedih banget dia kelihatannya. Sampai di malam ke-6 setelah kabar meninggalnya Om Nino, aku dan adik lagi main di depan rumah. Jadi di rumah cuma ada mama sama bapak. Mereka duduk ngobrol di ruang tamu. Tiba-tiba bapak berdiri dan bilang, "Mah, kok kayak ada bau harum ya?" Mama jawab, "Itu kali bau bunga di depan rumah, kan lagi pada mekar." Bapak jalan ke teras buat ngecek. Tapi tiba-tiba mama ngerasa ada bayangan sekelebat masuk ke rumah. Dan bapak bilang, "Ih, bapak merinding mah." Mama ngejawab pelan dan seperti refleks, "Udah, duduk aja di sini pak. Dia nggak ganggu kok. Cuma mampir aja." Abis itu, mereka mulai ngobrolin tentang Om Nino. Pas mama nyebut nama Om Nino, tiba-tiba dari arah dapur ada suara panci dipukul. Mama dan bapak kaget, tapi nggak pindah tempat duduk. Mereka tetap lanjut ngobrol. Beberapa menit kemudian, ada suara lain dari dapur. Kayak suara tabung gas dipukul pakai sendok. Akhirnya mereka nih ke dapur. Tapi gak ada apa-apa. Gak ada barang jatuh dan gak ada yang aneh. Biar gak tegang, bapak pun bilang, "Udah, kita makan aja mah." Mereka makan tuh berdua. Di meja makan, mama ngerasa kayak ada sesuatu yang gak kelihatan. Tiba-tiba mama lihat ada cahaya putih dari dapur masuk ke ruang makan. Pas bapak nyuapin makanan ke mama, dia bilang, "Nih ma, ikan yang mama masak tadi enak." Tapi saat itu juga lampu ruang makan tuh kedip-kedip. Bapak langsung ngomel, "Udah, jangan ganggu kami lagi." Mama sambil berkaca-kaca dia bergumam, "Udah, gak apa-apa. Pergi aja, aku udah ikhlas. Dunia kita sekarang udah beda. Dulu aja ketemu jarang." Setelah itu mama bilang ke bapak kalau dadanya sesak. Tapi bapak cuma diem. Dia ngeliatin mama. Mama ngerasa kayak ada sesuatu yang bergerak ke atas loteng. Dan pandangan mama ngikutin itu. Setelah itu mama bilang dia ngerasa plong, tenang, gak ada rasa sedih lagi. Malam itu selesai, aku dan adik pulang ke rumah sambil heboh cerita. "Ma, pa, tadi adek sama teman-teman ngejar anjing hitam gede banget. Tapi adek gak takut, malah adek nakut-nakutin dia gini nih." Sambil nunjukin ekspresi kayak mau nyerang gitu. Bapak senyum terus ngomong ke mama, "Itu ekspresi kekesalan bapak mah, disalurin lewat adek." Mama diem aja dan merhatiin bapak. Paginya pas mau masak, panci di dapur penyok, kayak abis dipukul. Dan mama langsung keinget suara panci yang dipukul semalam. Itu ya cerita dari aku. Maaf kalau ceritanya berantakan. Ini pengalamanku ngetik cerita panjang selain skripsi. Sukses terus ya PMK. Saya selalu buat abang-abang semua. Semoga PMK bisa sampai episode 1000, 10.000, dan ratusan ribu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nih cukup. Apa ya? Cukup tidak umum. Tidak umum. Ora umum. Dumpo. Ah. Wah, first love-nya mama nih ya. Agak pelik nih. Iya. Dari mana ya meresponnya? Makanya kita juga mau bingung nih. Nggak bingung sih. Dari mata apa dari mana ya Apanya? responnya? Kalau nggak tahu ya, kalau di
gue di hubungan gue tuh ngomongin soal yang udah lewat gitu kayak mantan tuh agak tabu sih. Wah, kalau gue mah kagak. Kalau di keluarga, kalau di dulu kan kagak ya. Iya. Kalau gue sih tabu karena kita ngerasa nggak ada benefitnya sama sekali ngebahas itu gitu. Iya. Dan di sini pun sebenarnya kedua pasangan ini kayaknya berprinsip yang sama gitu ya, nggak pengen bahas gitu. Tapi tiba-tiba datang kabar dan langsung disambut sama fenomena astral gitu ya. Serem juga nih. Gua kayak ada kekesalan gitu. Gue bilang sama bini gue ya, mantan lo ganteng ya, batin gue. Lah iya, kata bini gue gitu. Agak jiper saya, Pak. Iya ya, mantannya ganteng, yang dulu lebih ganteng dari gue. Tapi kan nggak suka buka celana kayak lu. Ya, bagus dong. Ganteng, seakan-akan itu waras. Ganteng, waras. Iya, ganteng ya. Iya nih tuh. Lagi-lagi nggak ada poinnya. Jadi apa poinnya? Tapi kenapa ya? Maksudnya diinin sama fenomena astral ini tuh pertanda apa gitu? Kayak pertanda penyesalan dah. Kalau menurut gua ya. Oh bukan, maksud gue apa nih gitu? Apa yang menyebabkan hadirnya energi itu gitu? Dari yang dulu kah atau dari yang gimana kah? Iya, menurut gua karena ada penyesalan dari anggaplah si Om Nino ini gitu ya. Karena selama hidup nggak sampai berhasil ngejalanin hubungan sama si mamanya, nggak pernah ketemu. Jadi pas dia udah nggak ada, ya si arwahnya mencoba menunjukkan eksistensinya gitu. Oke. Ditambah nyokapnya kan juga lagi sedih gitu. Oke. Ya bisa. Mungkin ya kayak mungkin gitu. Ya. Oke. Gua kalau lagi bahas mantannya bini gua, berubah kayak Ghost Rider gitu. Marah. Bini lu? Gua. Oh. Udah tenang. Emang Ghost Rider gitu? Ghost Rider kok wah gitu. Kan tengkorak. Ya tengkorak. Nah, Ghost Rider Jawa kali itu. Ja. Gitu, enggak. Ghost Rider apa gitu. Tenang, tapi aku mencintaimu. Orang lagi gitu. Lagian suka gali kubur sendiri. Aneh. Jadi Ghost Rider Jawa. Lagian lo pakai lurik apa gimana sih Ghost Rider Jawa? naik ontel. Goes nggak serem lagi. Kebakarnya sih udah pas. Kendaraannya Kok goes yang beda. Nggak serem lagi dong. Oke. Terima kasih ya kakakku. Oke, cerita selanjutnya ini anti mainstream juga ya. Halo Om Bimo, Om Danu, Om Gibran, dan sahabat pendengar PMK dimanapun kalian berada. Salam kenal, saya Jojo dari Boston, Massachusetts, USA. Dari Boston, Massachusetts. Oke. Saya baru dengar PMK sekitar 2-3 minggu lalu, mulai dari episode 520, dan sekarang lagi maraton mundur. Saya lahir di Surabaya tapi pindah ke Amerika sejak umur 5 tahun karena pekerjaan orang tua. Pernah juga balik ke Indonesia untuk SMP di Solo, tapi setelah lulus diminta kembali ke Amerika. Yo, what's up? Selamat nih. Solo bentar, balik lagi ke Amerika. Selamat. Iya kan? Bener. Madonna. Bawa ayam nggak, Mas Jojo? Nah itu. Bawa ayam nggak di pesawatnya? Dia kan dari kecil di Amerika sampai SMP berapa tahun tuh ngomong English. Iya. Ketemu orang Solo. Iya, bener. Enak banget tuh komunikasi. Saya pertama kali dengar PMK waktu pindah dari Colorado ke Massachusetts. Ya Allah, enak banget ya denger begini tuh, enak banget.
Saya pertama kali denger PMK waktu pindah dari Rangkas ke Dadap. Dari Rangkas Bitung ke Kreo ya. Nggak seru ya. Kurang seru. Dari Tambun ke Nanggewer. Dari Tambun ke Cibarusah. Nah, enak banget baca. Respect bro. Aneh. Lagi-lagi aneh. Saya pertama kali denger PMK waktu pindah dari Colorado ke Massachusetts. Pakai Lala Move gak? Pindahannya ya kayak Gobox. Karena bosen denger lagu terus, saya iseng cari podcast horor Indonesia di Spotify dan nemu PMK. Paling suka cerita dengan setting Jawa Tengah dan Timur karena nostalgia. Terima kasih sudah hadir. Podcast ini bikin perjalanan 2.200 miles selama 4 hari dari Colorado ke Boston jadi terasa singkat. Ya ampun, sedih gue, haru. Sedikit tentang saya. Saya tentara Angkatan Darat Amerika alias US Army. Oh, Tentoro. Huh? Tentoro. Army, Band of Brother. Wah. Sap. Gitu di sana gitu nggak? Army di sana. Angkatan Darat Amerika. Sap. Jelek banget. Waduh. Cerita ini saya alami saat bootcamp di Fort Leavenworth, Kansas. Bisa yang bener gak bacanya? Ini gimana? Bisa yang bener gak? Coba baca gimana. Ayo. Bentar. Ayo baca gimana. Fort Leavenworth, Kansas. Nah bener gue. Ayo, coba lagi. Fort Leavenworth, Kansas. Bener. Waktu itu musim semi 2017, saya daftar di Colorado Springs dan dipanggil untuk bootcamp di Fort Leavenworth, sekitar 8 jam dari rumah. Di base ini, para taruna biasanya menjalani pelatihan 6-8 minggu di dormitory yang bentuknya hall memanjang dengan tempat tidur di kanan dan kiri. Semua berjalan lancar sampai 1 minggu menjelang Memorial Day, di mana ini adalah hari peringatan nasional untuk mengenang anggota militer yang gugur, mirip Hari Pahlawan di Indonesia. Karena bertepatan dengan bootcamp, di base akan ada upacara dengan kehadiran veteran dan pensiunan jenderal. Sebelum hari itu, ada memo bahwa petugas dari Frontier Heritage Community akan membersihkan base, termasuk dorm kami. Suatu sore, saya sedang di dorm bersama teman karena sesi latihan selesai lebih awal. Ya, satu kelompok sekitar 6-7 orang. Dan datanglah, termasuk seorang mayor. Kami persilahkan masuk untuk membersihkan dorm. Aneh, kami merasa mereka seperti orang dari buku sejarah perang saudara Amerika tahun 1800-an. Dari pakaian, cara bicara, hingga aksen. Tapi ya saya cuek. Mana ada taruna berani melawan mayor, pikir saya kan gitu. Setelah selesai, mayor memberi pesan agar kami selalu pegang konstitusi, hormati senior dan juga pensiunan, serta jaga kebersihan tempat tinggal kami. Terasa klise memang, tapi saya berterima kasih. Keesokan harinya datang lagi rombongan yang sama mau bersih-bersih dorm. Saya jelaskan ke mayor di rombongan itu bahwa kemarin sudah ada yang datang dengan tujuan sama. Dengan senyum, dia bilang, I totally understand what's going on. It's just how our seniors try to communicate with us to honor the past. Your faith must remain strong because we and our seniors share the same beliefs defending our country. They did their patriotic duty. Now it's our turn. Keep up the good work, son. Saya merinding tapi hanya bisa jawab, Sir, yes sir. Siap gitu kalau bahasa sini. Saya dan teman saya saling tatap, bingung, sambil bertanya sebenarnya, terus yang kemarin datang siapa Bor? Gitu. Hari upacara selesai, banyak taruna diberi waktu bebas. Saya yang suka baca ke perpustakaan base, dan saya tertarik sejarah perang sipil Amerika, dan tanpa sengaja menemukan profil Major Edmund Ogden. Oke. Ya, mudah-mudahan begini ya penyebutannya ya. Bener kok. Quartermaster di base ini tahun 1850-an. Ternyata dia adalah mayor yang
Oh wow, mayor yang datang bersama rombongan membersihkan dorm saya. Saya tanya petugas perpustakaan, Sersan Bloom namanya, tentang kejadian itu. Dia cuma tertawa kecil dan bilang, ya intinya, ya ini kalau di Indonesiain gitu ya. Ya ini biar lo kenalan lah bagaimana mereka tuh nyambut lu gitu. Dia cerita pengalaman sendiri, di mana langkah orang baris tengah malam, barang hilang lalu muncul lagi, suara jeritan dari ruang bawah tanah yang dulu tempat eksekusi tahanan perang sipil. Nah itu bikin saya merinding tuh. Tapi gak kaget karena base dibangun tahun 1827. Jadi memang angker. Dari cerita ini, saya belajar bahwa mungkin arwah penunggu base cuma ingin mengajarkan kita menghargai sejarah. Saya jadi ingat kata Bung Karno, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Baru kita bahas tadi siangnya. Mungkin itu dulu cerita saya Om, maaf kalau kurang serem dan agak panjang. Saya cuma ingin berbagi bahwa hal supranatural bukan cuma di Indonesia, tapi dimanapun kita berada. Nanti saya cerita pengalaman seram lainnya waktu bertugas di base di Jerman. Cocok. Terima kasih kalau cerita saya dibacakan. Semoga ada pesan moral untuk teman-teman PMK. Sehat selalu untuk Om Bimo, Om Danu, Om Gibran, dan tim PMK. Semoga PMK makin berkembang. And hop. Itu artinya bersiap. Iya. Gila, dapat cerita dari US Army, bro. Nggak pernah ada dalam wishlist kehidupan gue. Iya kan? Dikirimin cerita dari US Army. Biasanya kita tonton di film-film doang. Biasanya cuma mampir jadi topi di rumah. Bener, US Army tulisannya. Atau Air Force. Nah, iya kan? respect. Respect banget ini. Ceritanya ada ininya lagi, ada bukti nyatanya gitu ya. Lu bisa nanti di-insert ya fotonya Sir Edmund A. Ogden. Edmund Major Ogden. ya. United States Army. Jadi dia ini ada lukisannya pas umur 44 tahun. Wait, sebagai lulusan sejarah 1827 Indonesia lagi ngapain Le? 1827 itu Kerajaan apa tuh? udah kerajaan Islam yang jelas. Udah ya? Udah Udah kerajaan pasti ya? Islam. Iya, udah berganti dari Hindu Buddha ke Islam. 1827 itu gue lupa deh, Kediri tuh tahun berapa ya? Kita cari ya. Iya. Selain pastur di Muntilan ya waktu itu. Terus episode sebelum ini ada sipir yang ditunjukin fotonya. Sekarang Sersan ya. Iya. Yang ini bukan Mayor. gitu. Mayor. Major. Wah, ngomongin Memorial Day, ini bukan di Memorial Day, tapi ada satu di sana tuh di US ya. Jadi itu tempat peringatan pahlawan-pahlawan US gitu, yang pasukannya ngejaganya tuh dep yang kayak robot gitu loh. Terus pas ngecek senjatanya plak gitu. Ada tuh yang jalannya tuh dem gitu, keren dah. Oke, tapi Monumen gitu, monumen buat mengenang. Iya, menarik statement yang dibilang sama teman kita dari Massachusetts ini. Kalau pengalaman supernatural tuh nggak cuma di Indonesia ya, Pak. Betul. Kayak gini-gini ngejelasinnya gimana coba dengan logika? Apa peluang terbaiknya kalau memang ini bukan hantu gitu ya, adalah ada orang yang dengan repot-repot berdandan untuk menyerupai si tapi kompleks Pak. Dari gaya bicara, iya. Itu skenario terbaiknya. Impersonate, aksen, baju, sampai gaya rambut. Betul. Iya, yang tadi gua bilang adalah Tomb of the Unknown Soldier di Arlington National Cemetery. Lihat aja prosesinya buat teman Kliwon yang belum tahu di YouTube tuh, keren tuh pas ganti jaga. Wih, keren ya. 2.200 miles. Jauh banget itu. Dari mana tadi?
Dari Boston ke Colorado ya? Ya, 1 miles itu 160 kilo. Betul gak? Enggak ingat apa. Coba ya kita tahu lihat deh. Colorado ke Boston. Berapa? 1 miles itu berapa kilo? Gue pengen cek ini. Berapa kilo dia? Ntar mana ya Colorado? Nggak keluar Google Maps-nya. Oh ini pak nih, satu hari 6 jam kalau naik mobil. Ini berapa kilo nih begini? Bener ya? 1 mile 1,6 kilo. 1,6 kilo. Iya. Kok 110 sih gue? Oh bener, ke ujung ya bang, dari ujung ke tengah nih. Iya Boston kan pinggir laut ya. Mas Jojo, harus samperin tuh nanti lu. Datang tapi jauh banget pak itu. Chicago. Jauh Bentar. banget. Chicago itu harusnya nggak jauh sih. Ya janjian dah. Pesan Gojek paling nggak murah. Berapa? Nggak jauh pak. Berapa? Jauh pak, jauh. 14 jam. Simple. Enteng juga tuh Rahang. Lah enak. Kita ke Bali aja And the capek. hate and the blues gitu kan. Ses ke motel. Ses. Kalau di film emang cepet pak. Kalau di film mah kayak nyetir dikit udah motel. Iya kan. Bener. Besok jalan lagi. Ada lagu-lagu di radio. Kresek. Ses. Yoda hot dog bro. Gitu. Nggak gitu. Norak banget. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.